Lagu kedua apa ini Mas Haji nih? Kita nyanyi lagunya Terus Hati-hati di Jalan. Hati-hati di Jalan. Lagu kedua kita menyanyikan Hati-hati di Jalan dari Tulus. Ini lagu yang jadi back song kemarin di film kita. Oh iya. Oke. Buat teman-teman yang bisa nyanyi, kita bisa nyanyi bareng-bareng di sini. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu sepertimu yang ku cari, dan aku juga seperti yang kau cari. Kita samjan garam dan kita bertemu di belakang kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Takkan ke jalan, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, dan kini sudah bicara istimewa. Entah maksud dunia dengan ujung cerita kita bersama. Semoga rindu ini menghilang, karena katanya waktu sembuhkan akan ada lagi yang sepertimu. Bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ke jalan, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Buku ini adalah salah satu ikhtiar kami bahwa kami ingin memberikan atau menyajikan kepada masyarakat tentang perjalanan panjang demokrasi di Kabupaten Rembang dari perspektif pengawasan. Tentunya buku itu ada beberapa kekurangannya karena dari informasinya, data yang digali, wawancaranya dari
perspektifnya kawan-kawan Panwas. Kami belum ke KPU. Kalau KPU kemarin cukup menggali melalui data-data yang dimiliki oleh KPU, sehingga tidak menutup kemungkinan buku tersebut nanti ada beberapa kekurangan. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada kesempatan pagi ini para narasumber yang sudah hadir, Pak Afif, Pak Adit yang telah berkenan hadir, dan yang saya hormati pula sahabat-sahabat saya di Bawaslu Rembang, Pak Toto, Pak Mutakin, Pak Mahfukin, dan Pak Sofa, dan yang tak ketinggalan pula para senior-senior kami, para guru-guru kami, para guru-guru yang dulu pernah menjadi Panwaslu pada masanya, pada zamannya itu. Saya tidak menyebutnya ex atau mantan karena saya meyakini hari ini jiwa-jiwa pengawas pemilu masih melekat dalam batin-batin Bapak Ibu sekalian. Saya kira ada banyak senior-senior kami yang hari ini sudah hadir. Ada Pak Zuber, Pak Agus, Pak Sanyoto, Pak Suud, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebuah kehormatan bagi kami Bawaslu Rembang yang atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Yang tak ketinggalan pula sahabat-sahabat kami dari teman-teman mahasiswa, dari KPU Rembang, dari Dinas Arsip, dan teman-teman media yang sudah berkenan hadir pada kesempatan yang insya Allah berkah dan memberkahi ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa saya sedikit mengulas buku yang cukup sederhana ini, yang pada awalnya pertama semangatnya adalah semangat kami kenapa menulis ini, dan mungkin menjadi sebuah semangat lembaga baik di Bawaslu Kabupaten Rembang maupun di Bawaslu Provinsi se-Jawa Tengah, Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Ini adalah bagian dari upaya kami, upaya pengawas, upaya Bawaslu yang dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan tidak hanya mengawasi, tidak hanya mencegah, tidak hanya melakukan penindakan, tidak hanya melakukan sengketa, tapi upaya literasi yang coba kami bangun pelan-pelan, upaya memberikan edukasi kepada publik agar paling tidak budaya literasi ini terus mengembang, terus terbangun di khalayak kita. Karena kita meyakini bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan proses demokrasi ini ya adanya literasi yang baik, literasi politik yang baik kepada semua elemen masyarakat. Yang kedua kalinya, semangatnya adalah ini sebuah kado bagi Bawaslu Rembang kepada yang saya bilang tadi, para senior-senior, para guru-guru kami yang selama menjadi Panwas pada masa zamannya telah ikut menorehkan kontribusi terhadap proses demokrasi di Indonesia, yang terkhusus di Kabupaten Rembang, karena dengan pengalaman-pengalamannya, dengan peran-perannya, dengan kontribusi yang diberikan saat itu, bahkan mungkin saat ini, telah membawa potret demokrasi di Kabupaten Rembang semakin meningkat. Dan yang tak ketiga tentu ini bagian dari upaya untuk menolak lupa, bahwa saya meyakini bahwa para senior-senior kami Panwas saat itu pada zamannya telah menorehkan sejarah, telah menorehkan ilmu, telah menorehkan pengalaman, dan telah menorehkan sekian banyak mungkin legacy pada saat itu yang hari ini mungkin bagi kami sangat dan patut dan layak untuk diapresiasi dalam bentuk sebuah buku sejarah, yang harapannya buku ini bisa menjadi sebuah referensi, menjadi sebuah selain sebagai referensi juga sebagai bahan yang kelak mungkin ada
yang akan mengkaji, kelak ada yang akan meneliti bahwa proses pengawas atau proses pengawasan di Kabupaten Rembang yang kami tulis ini sejak tahun 2004 hingga sekarang bisa ditemukan gitu. Dari buku yang tipis ini yang kita bagi menjadi 13 bab dan yang ditulis oleh 5 komisioner Bawaslu Rembang saat ini, Pak Toto, saya, Pak Mafduhin, Pak Takin, Pak Sofa, Pak Mafduhin. Nah, ini buku yang sebenarnya sangat simplistis ya, tapi paling tidak kita ingin menggali potret apa yang terjadi pada masa-masa lampau dan mungkin bisa punya konteks sampai hari ini. Nah, pembuatan buku ini kami lakukan sejak awal tahun 2022 ini, mulai dari perencanaan, mulai dari diskusi, dan kemudian kita melakukan riset dengan membuka membuka data-data di internet, membuka arsip-arsip di Dinas Arsip, kemudian di KPU Kabupaten Rembang, kemudian kita melakukan wawancara kepada para panwas yang terdahulu. Tentu dinamikanya macam-macam. Ada yang susah ditemui, ada yang dengan bersedia menceritakan dan segala macam. Nah, pada bulan Mei buku ini selesai dan di Juni-Juli kita cetak dan alhamdulillah hari ini bisa hadir dan ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Semoga buku ini paling tidak bisa memberi sebuah gizi bagi kami agar ya paling tidak bisa menjadi cermin dan pelajaran dalam kita melakukan kerja-kerja pengawasan. Nah, di buku 13 bab ini setiap bab kita bagi menjadi beberapa periode perhelatan pilkada itu. Sejak tahun 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 hingga 2020 hingga sekarang. Itu kita bagi menjadi bab-bab itu yang masing-masing bab itu menjadi sebuah subbab mulai dari konteks penyelenggaraan, kemudian berlanjut ke profil kelembagaan, kemudian hal-hal yang menonjol pada saat para pengawas itu menjabat, dan yang terakhir adalah di profil pengawas. Saya melihat dari pengalaman dan cerita-cerita para senior-senior dan guru-guru kami ini sangat menarik, bahkan kadang-kadang ya membuat hati ini bergidik gitu ya. Begitu cerita-cerita saat itu bagaimana menghalau massa, bagaimana menghadapi teror dan segala macam, tapi itu menjadi sebuah dinamika yang sangat luar biasa yang mungkin hari ini seandainya terjadi belum tentu kita sepegar dan setebal bagaimana para senior itu melakukan menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah, untuk subbab penyelenggaraan kami isi dengan kontestasi yang terjadi pada saat itu. Mulai siapa calonnya, berapa data pemilihnya, berapa pengguna hak pilihnya, kemudian siapa yang memiliki suara unggul dan siapa yang tidak unggul gitu. Kira-kira di konteks penyelenggaraan seperti itu, termasuk bagaimana kontestasi yang terjadi pada saat itu. Dan yang kedua adalah soal profil kelembagaan. Nah, profil kelembagaan ini bagi kami sangat menarik karena lembaga pengawas ini dari kami potret mulai sejak tahun 2004, walaupun sebelumnya juga sudah ada, terus mengalami sebuah metamorfosa ya, baik dari sisi personalnya maupun dari sisi kewenangan-kewenangannya itu. Misalnya dari sisi personalnya aja. Dulu misalnya lembaga pengawas itu terdiri dari perwakilan masyarakat, dari polisi, dari kejaksaan, dari perwakilan pers gitu. Masing-masing instansi punya perwakilannya sendiri-sendiri dan kemudian menjadi satu dalam sebuah lembaga. Bahkan dulu sekali sebelum tahun 2004
pengawas itu malah sempat dari partai politik kayak gitu. Jadi mengalami metamorfosa dan terus kemudian bergulir hari ini kemudian semuanya dari unsur masyarakat. Begitu juga dengan soal kewenangan. Mungkin dulu ada yang menganggapkan bahwa pengawas pemilu ini seperti apa ya, macam ombong ya, kira-kira dalam tanda kutip seperti itu. Ada lembaganya, diatur dalam undang-undang, tapi dari sisi peran, dari sisi kewenangan itu tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa dilakukan hanya rekomendasi kira-kira gitu ketika ada dugaan pelanggaran. Tapi seiringan perjalanan waktu hingga hari ini, misalnya di tahun 2017 di Undang-Undang 7 tahun 2017 tahun 2011 tentang pemilu, kelembagaan Bawaslu ini menjadi metaforanya menjadi sangat cukup pesat. Yang dulu dari ad hoc, lembaga ad hoc yang satu setiap selesai perhelatan penyelenggaraan pemilu selesai ya lembaganya selesai, sekarang menjadi permanen menjadi 5 tahun ya gitu. Kemudian dari sisi keanggotaan yang dulu 3 sekarang menjadi 5. Yang dulu hanya selesai pada penyelenggaraannya sekarang menjadi 5 tahun secara permanen. Pun dengan sisi kewenangan-kewenangannya gitu. Dulu hanya rekomendasi ketika misalnya ada dugaan pelanggaran. Saat ini sudah ada kewenangan misalnya memutus penyelesaian sengketa yang sifatnya final and binding gitu, yang harus ditaati oleh para pihak misalnya gitu. Jadi metamorfosa kewenangan itu juga menjadi sangat pesat dan saya kira ini juga menjadi sebuah titik sejarah baru, titik tonggak baru yang ya kalau istilahnya kita sih hanya meneruskan saja ya, tapi bahwa proses awal, langkah awal untuk menuju dan para guru-guru yang telah mendahului kiprah-kiprah kita, kira-kira begitu. Itu dari sisi profil kelembagaan. Yang kemudian adalah kita juga meng-highlight tentang hal-hal yang menarik pada saat pengawasan. Dan di setiap periodisasi mempunyai cerita, punya pengalaman, punya sejarahnya masing-masing yang kami anggap unik-unik gitu ya. Misalnya ada yang sampai menangani pelanggaran hingga ke pengadilan gitu ya, pelanggaran pidana. Ada yang sampai, ada yang hingga misalnya membubarkan atau menghalau massa ketika tahapan kampanye gitu. Dan segala pernak-pernik yang mungkin saat itu terjadi dan layak sebenarnya untuk dituangkan dalam buku tulisan ini. Karena hal-hal yang menarik itulah yang ya saya anggap menjadi sebuah potret yang layak untuk dikonsumsi dan untuk dikenang. Karena saya meyakini itu tidak mudah untuk menjalani. Yang terakhir adalah soal profil Panwas di masing-masing periodisasi itu, yang pengawasnya ada yang berubah-ubah dan ada yang tetap. Misalnya saya sebut Pak Suud misalnya. Pak Suud dari menjadi pengawas itu sejak tahun 2000 berapa Pak? 2008 ya, 2008, 2009, 2010 kemudian pindah ke KPU gitu. Ada berapa misalnya Pak Toto misalnya dari 2015, 2018, 2017, 2020 gitu. Dan beberapa personel-personel yang banyak menjabat di beberapa periode, dan ini sangat menarik saya kira. Dan saya meyakini meskipun ini sebuah buku yang ya kami anggap simplistis dan cukup simple, tapi mungkin ini menjadi sebuah karya yang berarti bagi kami Bapak. Ini buku yang kedua karena sebuah keberartian ini karena menjadi sebuah upaya kami untuk melakukan upaya-upaya literasi demokrasi di Kabupaten Rembang. Jadi selain buku ini, sebelumnya di tahun 2019 kita juga menulis tentang buku jejak pengawasan pemilu tahun 2019. Upaya yang lain juga penulisan buletin-buletin, termasuk website-website yang kontennya adalah bagaimana mengedukasi mengenai pemilu dan kepemiluan, mengenai demokrasi dan segala macam, yang harapannya bisa dikonsumsi oleh publik dan bisa memberikan
edukasi kepada masyarakat. Tentu buku yang simpel ini jauh dari sempurna, tak ada gading yang tak retak, itu pasti ada salah-salahnya, baik dari sisi konten, dari sisi substansi, dari sisi redaksian, dari sisi packaging dan segala macamnya. Maka kritik yang membangun untuk kami mohonkan kepada Bapak narasumber, termasuk kepada para hadirin yang hari ini hadir, untuk memberikan sebuah asupan gizi bagi kami, untuk memberikan masukan-masukan atas karya yang kami semuanya masih bertatih-tatih untuk belajar menuliskan buah karya ini. Itu kira-kira stimulan yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin dari para para aktor sejarah panus pemilu yang lalu bisa bercerita apa saja, pengalaman apa saja yang mungkin bisa di-share dan didiskusikan pada kesempatan hari ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina walana Muhammadin amma ba'd. Para bapak-bapak, tamu undangan semuanya, para pejabat Badan Pengawas Pemilu yang saya hormati, khususnya Pak Haji Afif yang doanya masih mandi ini, maka kopiahan putih. Saya teringat ada salah satu doa yang cukup maksur dan agak terkenal doa ini, karena doa itu ada yang terkenal, ada yang tidak meskipun maksur. Ada doa yang bunyinya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bahasa Indonesia bebasnya kira-kira, ya Allah, berilah kaum kami petunjuk, berilah petunjuk kepada kaum kami, fa innahum la ya'lamun. Redaksi doa ini menurut saya menarik karena yang diminta adalah petunjuk. Allahumma hdi qaumi, hudan itu petunjuk. Fa innahum la ya'lamun, alasan permintaan, alasan minta petunjuk ini karena mereka tidak ya'lamun. Pakai katanya yang dipilih adalah ya'lamun, alima ya'lamun. Karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu. Artinya kalau kita ambil kesimpulan pendek bahwa petunjuk dari Gusti Allah itu sangat bergantung kepada pengetahuan seseorang. Sangat bergantung kepada pengetahuan seseorang. Yang kedua, yang ini juga ayat yang paling populer di Indonesia karena sering banget dibaca oleh hampir semua kalangan di dalam tahlil. Itu ada Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Ini adalah Alkitab la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk lagi. Hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan perhatikan di situ ada kata hudan lagi, petunjuk, yang kemudian petunjuk itu didapatkan dari sesuatu yang disebut oleh Al-Quran sebagai Alkitab. Buku, Alkitab itu artinya Alkitab itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada tulisan. Kitab akar katanya sama dengan menulis, kataba itu menulis, yang benda yang di dalamnya ada tulisan namanya Alkitab. Jadi petunjuk itu didapatkan dari sesuatu yang tertulis. Nah, kalau kita kumpulkan dua ini menjadi satu, maka menjadi menarik. Kenapa? Karena petunjuk itu berarti petunjuk itu dihasilkan dari pengetahuan yang bisa jadi pengetahuan itu didapatkan dari sesuatu yang tertulis. Sesuatu yang tertulis. Pengalaman itu tidak harus dialami, tetapi bisa jadi pengalaman itu dari sesuatu yang dibaca. Misalnya, banyak kesimpulan yang bisa lahir dari situ. Nah, sebelum masuk ke buku ini, saya perlu ngasih pengantar ini karena pengantar ini menjadi penting terkait dengan buku yang tadi secara tawaduk Mas Amin ini mengatakan ini buku sederhana, banyak kekurangan dan seterusnya. Saya nggak sepakat
Semua buku itu nggak ada, buku yang nggak penting itu nggak ada, buku yang sederhana itu nggak ada. Semua buku itu sangat rumit dan sistematika. Kullu hizbin bima ladaihim farihun lah pokoknya. Atau saya perlu menceritakan dua hal. Yang pertama, pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar itu pernah melakukan invasi ke bekas negara adik kuasa pada waktu itu, yaitu negara Parsi yang menjadi pewaris dari pewaris dari kebudayaan yang ada di Lembah Efrat. Jadi ada dua kebudayaan besar waktu itu ketika di dalam agama Islam itu, kebudayaan Mesir yang kemudian sudah hancur tetapi bangunan-bangunan dan sisa-sisa peradabannya masih kita temui. Yang satu lagi di Parsi, kerajaannya. Itu di situ Parsi ini mewarisi dari kebudayaan yang ada di Sungai Efrat. Nah, termasuk kalau jenengan pernah dengar Taman Gantung Babilonia. Taman Gantung Babilonia itu adalah salah satu puncak dari peradaban di lembah Sungai Efrat. Menariknya, yang membuka pertama kali perpustakaan adalah Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar sendiri membuka perpustakaan yang ada di Babilonia itu. Dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kemudian membuang semua buku yang ada di perpustakaan itu ke Sungai Efrat. Dengan kata-kata beliau yang sangat terkenal. Kalau ini memang bermanfaat bagi manusia, maka ilmu ini akan muncul lagi. Itu kata-kata Sayyidina Umar. Dan itu kata-kata yang bersejarah. Nah, dan kemudian hari ini kita tidak bisa kabar Israiliyat. Itu kabarnya ke Babilonia itu sudah bisa bikin pesawat, punya helikopter. Kemudian Namrud itu katanya dulu kalau Fir'aun itu bikin menara yang kemudian sekarang justru diakuisisi oleh orang Islam untuk bikin menara di sebelah masjid. Itu yang bikin pertama kali Fir'aun itu untuk ngecek Tuhannya Musa. Nah, Babilonia ini bisa bikin helikopter karena Namrud itu waktu mudanya namanya Hercules. Dia menundukkan burung-burung besar, dia naik burung, bikin wadah gitu untuk dia pergi ke atas langit untuk ngecek Tuhannya Ibrahim. Ngecek dan bawa panah. Itu cerita juga terkenal. Tetapi ini tidak sampai ke kita, kebudayaan yang ini. Yang sampai ke kita justru yang Yunani, kebudayaan pikir, bukan teknologi, bukan. Nah, ini perlu saya sampaikan karena kemudian kita sebagai manusia kehilangan penjelasan kenapa kemudian suku Inca itu membuat jalan yang lurus sepanjang 2 km di puncak sebuah gunung, yang jalan itu dikeraskan. Jadi sebelum ada jalan Macadam, itu suku Inca di Amerika itu sudah bikin jalan yang sangat lurus dan kemudian sudah dikeraskan. Yang menarik adalah jalan ini nyaris sama seperti landasan pesawat. Jadi jangan-jangan dulu sudah ada pesawat. Dan itu kita tidak tahu, tidak bisa menjelaskan kenapa suku Inca melakukan itu. Karena suku Inca ini termasuk anak dari peradaban Efrat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu saya ceritakan juga, menurut Pak Agus Sunyoto, saya itu punya kenalan yang dulu sudah hampir dianggap gila karena banyak meneliti soal sejarah dan penemuan-penemuannya tidak sebagaimana sejarah yang kita ketahui secara umum, sehingga nyaris dianggap gila dan akhirnya justru mendapatkan gelar doktor dan kemudian menjadi profesor di akhir hidupnya karena penemuan-penemuan sejarahnya. Menurut Pak Agus Sunyoto itu ada satu fase pasca perjanjian Gianyar, antara Belanda dan Kerajaan Mataram. Itu salah satunya adalah mengambil semua isi perpustakaan Mataram untuk dibawa ke Belanda, yang sampai hari ini tidak dikembalikan. Sehingga kita terputus dari akar sejarah kita sendiri. Maka kemudian
kita mendapatkan pengertian-pengertian yang salah tentang kedirian kita hari ini. Contoh, salah satu yang salah itu contohnya misalnya begini, kenapa ada wayang kulit dan gamelan? Kalau kita nanya, pasti jawaban yang banyak muncul adalah karena orang dulu belum mau beragama Islam, terus ben gelem agama Islam digawekno gamelan yang dekat dengan budaya mereka, digawekno wayang jadi ben gelem do teko. Ini pikiran yang menurut saya salah. Justru kita berani bikin wayang, ulama-ulama berani bikin wayang, berani bikin gamelan, itu karena kemampuan beragamanya sudah sedemikian tingginya dan paripurna, sehingga mereka menemukan penemuan-penemuan baru di bidang kebudayaan Islam. Ini salah pikir menurut saya. Saya berani mengatakan begini karena buktinya 1600 itu ada kitab tafsir dengan tulisan pegon berbahasa Melayu kuno, Tarjuman Al-Mustafid judulnya, ditulis oleh Asingkili dari Aceh. Saya membaca stres karena nggak ada kamusnya. Luwih enak maca tulisan Arab karuan ana kamusnya basa Arab. Lagi Melayu kuno nganggo pegone gak ana harokate jae. Macane piye tulisan? Saya baru 2 lembar guys. Itu ditulis tahun 1600. Tahun 1600. Artinya sebenarnya kita ini sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan yang cukup tinggi. Atau misalnya tambahan satu lagi, salah satu salah pikirnya, bukti bahwa kita salah pikir. Kalau jenengan buka kitab-kitab yang biasa diuji di pesantren, itu ada nama Imam Al-Yafi'i. Imam Al-Yafi'i itu muridnya Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak. Al-Mubarak ini seorang India, orang hitam. Oke. Punya anak namanya Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak itu kiainya namanya Asyekh Mahfud Al-Jawi. Tahun 1400 itu. Yang kiainya nggak di Jawa, nggak main-main. Kiainya di Yaman, diakui oleh orang Yaman. Al-Yafi'i mengatakan bahwa Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan bahwa yang mengenakan khirqah sufi kepadaku adalah Syekh Mahfud Al-Jawi, berasal dari Jawa. Itu artinya kita sudah. Nah, dari situ kita bisa berkesimpulan bahwa sebuah buku, apapun buku itu adalah sesuatu yang sangat penting di bidangnya. Sesuatu yang sangat penting di bidangnya, yang tidak hanya menjadi legasi bagi generasi berikutnya, tetapi turut menentukan bagaimana bentuk peradaban yang akan datang, apapun itu. Misalnya, buku ini menurut saya sangat penting sekali ketika kita pengen kemudian membaca bagaimana siapa tadi masuk langsung lu ngerti nih wayai digasai terus langsung melayu sih. Jangan wis kroson ini, mau disebut-sebut terus fotonya paling akeh nih gini. Fotonya paling banyak. Kita akan bisa melihat dari buku ini, setidaknya kalau kita tidak bisa membaca, kalau kita tidak bisa membaca bagaimana sebuah masalah diselesaikan oleh Bawaslu secara detail, kita tidak bisa membaca di buku ini. Setidaknya kita bisa membaca angka-angka yang muncul dan kemudian membayangkan tentang masa lalu, yang masa lalu itu kemudian menentukan apa yang akan kita lakukan hari ini. Ini penting menurut saya karena contohnya adalah kita. Kemarin hari Jadi Rembang itu saya diminta ngomong di dalam acara call-nya Mbah Pangeran Sidolaut. Mbah Pangeran Sidolaut di call, gitu kan? Karena dulu saya sudah pernah neliti soal Mbah Pangeran Sidolaut ini. Kesimpulan saya, Mbah Pangeran Sidolaut ini ikut Belanda. Ya, ikut Belanda. Tidak ikut Pangeran Diponegoro, tapi ikut Belanda. Kemudian membonsai Kabupaten Lasem. Belanda itu membonsai Kabupaten Lasem sekedar menjadi kecamatan. Nah, menariknya yang bikin saya
agak ngelus dada itu, ternyata di internet, di semua data yang ada di internet, termasuk di dalam ada dokumen PDF yang saya temukan di internet itu, ada dokumen PDF yang agak tebel soal kota pusaka itu, proposal kota pusaka itu yang kemudian agak aneh karena tidak cocok. Dikatakan bahwa Mbah Soleh darat Mbah Pangeran Sedo Laut itu meninggal tahun 1889 kalau nggak salah di dokumen itu. Padahal patoke cetha matine tahun 1830. Kok iso ditulis 1889 iki cacek 50 tahun panjang umurnya. Jadi meninggalnya itu 1830 berapa, kemudian digantikan oleh putranya Condroningrat. Itu analisis saya berdasarkan data patok. Meskipun moco patok itu katanya santri marai kere, tapi terpaksa saya baca itu. Moco tulisan patok ini marai kere, tapi ya saya baca karena saya sedang mau disuruh ngomong di situ. Saya baca, saya urek-urek sampai saya urek-urek. Saya urek-urek tulisannya itu. Jadi di situ ada tulisannya, dan tulisannya disebut tahunnya tahun Jawa plus tahun Londo. Tahun Londo itu berarti Masehi. Sedangkan Condrodiningrat itu ditulis dalam tahun Hijriah, beda lagi kuburannya, bersebelahan. Nah ini kan menarik buat saya, karena itu kemudian menentukan, kita jadi menentukan bahwa dari jadi Rembang, ulang tahun ke Rembang itu 270 berapa. Bukan saya mengecilkan arti penelitian sejarah yang sudah dilakukan, tetapi penelitian sejarah yang lebih serius itu diperlukan untuk apa? Untuk kita menentukan bagaimana kita hari ini. Karena itu penting. Karena itu penting. Pentingnya apa? Ya pentingnya itu membangun imajinasi kita tentang masa yang akan datang. Yang bagaimana itu bisa membentuk imajinasi kita. Contohnya beginilah, saya itu saya cerita dikit. Saya itu sebenarnya nggak pengen jadi kiai, jadi pengennya saya jadi penulis terus jadi wong sugih. Jadi itu saya tidak pernah nulis sesuatu sing ora payu. Jadi kalau nulis itu saya kepengennya tulisan saya itu harus mahal. Alhamdulillah dijabahi karo Gusti Allah. Jadi sehingga saya nggak kepengen jadi kiai. Kebetulan bapak saya ini diantara 3 bersaudara keluarga, putranya Mbah Bisri Mustafa itu 3 itu bapak saya bagian arsip. Jadi semua tulisan Mbah Bisri itu saya disimpan di rumah saya. Oke. Suatu kali saya mau bongkar rumah ini karena rumahnya sudah ambruk. Mau ambruk, bukan belum ambruk tapi sudah hampir ambruk. Saya bongkar. Karena saya bongkar, saya itu terlatih sejak kecil oleh bapak saya dilatih tulisan apa wae, pokoknya anggere ana tulisannya diwaca mlebu. Jadi bersih-bersih itu nggak bisa cepet saya. Karena mesti sambil moconi. Dan ketika saya membaca tulisannya Mbah Bisri, meskipun itu tidak diperuntukkan untuk dibaca oleh orang lain, saya bisa membayangkan kehidupannya Mbah Bisri waktu itu. Saya bisa membayangkan apa yang sedang diperjuangkan oleh Mbah Bisri, sehingga kemudian saya belok dikit, saya asalnya pengen jadi wong sugih, menggok jadi kiai sugih saya. Jadi belok saya sekarang. Iya, orang sugih. Jadi saya belok. Jadi saya agak berbelok, visi hidup saya kemudian berbelok gara-gara itu. Jadi misalnya ada begini, tulisan Mbah Bisri itu di kertas. Jadi Mbah Bisri itu kalau kirim surat kepada orang lain, itu dulu pakai hitam-hitam itu loh, karbon dipindes. Maksud ada tulisan begini, tulisan itu Assalamualaikum, mohon maaf, saya minta kepada panitia untuk kirim uang tambahan karena pengajian kemarin untuk sewa mobil saja duitnya sudah habis. Belum untuk jajan. Itu suratnya Mbah Bisri. Kan menarik. Begitu saya baca, saya baru paham. Oh, Mbah Bisri itu sifatnya begini toh. Saya baru tahu konteksnya.
Apalagi kemudian dengan baca ini sampai selesai, itu kemudian kita akan punya bayangan, oh ternyata pemilu di Kabupaten Rembang itu begini. Nah itu kemudian bisa menentukan visi bagi orang-orang yang selanjutnya sehingga tidak salah pikir. Salah satu masalah di Indonesia itu selalu mengulang-ulang pekerjaan karena ketiadaan arsip tentang masa lalu. Dan itu nyata. Nyaris semua hal yang dilakukan itu ngulang pekerjaan muter wae. Padahal itu sudah pernah dilakukan di masa lalu. Sehingga kemudian kita nggak maju-maju. Seperti orang lari tapi tidak di alun-alun. Larinya pakai treadmill itu. Ya harus moya, kita yo melayu, kita yo kesel, kita yo sehat, tapi orang roh apa-apa. Nah, maka kemudian non sewu, buku ini menurut saya, buku ini sudah bagus, sangat bagus sekali sebagai awal. Non sewu, saya kadang-kadang agak sinis juga kalau disuruh mengkritik, mohon maaf ya, non sewu sakdereng. Buku ini sebagai awal sudah sangat bagus, tetapi ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Misalnya, yang perlu dilengkapi itu misalnya tentang dasar kerjanya. Itu kita belum melihat di sini. Atau kalaupun ada, mungkin saya yang belum membaca. Dasar ketika melakukan pekerjaan. Kan ini Bawaslu ini kan kaitannya sama hukum sama macam-macam. Pasti kan kalau melakukan ono dalile lah gampangannya. Dalilnya itu belum muncul, itu yang pertama. Yang kedua, buku ini perlu dilengkapi dengan non sewu perlu dilengkapi dengan buku yang gayanya naratif. Saya ini paling pinter nih, kon golek barang sing payu. Ini kalau dijual susah ini. Tapi kalau misalnya kita bikin kumpulan cerpen pemilu yang penulisnya adalah Bawaslu, KPU, cerita-cerita pendek tentang anekdot-anekdot, dan itu banyak sekali karena saya merasa dekat dengan Pak Agus yang di pojokan itu hanya gara-gara cerita anekdot-anekdot dari Mas UU misalnya. Saya nggak pernah ketemu. Pak Zuber itu saya juga merasa kenal dekat, padahal beliau juga nggak kenal saya karena saya sering dengar dari Rogit. Misalnya itu anekdot-anekdot yang lucu-lucu. Nah, iya, itu jadi perlu memang buku ini dilengkapi dengan satu buku lagi atau berapa buku lagi yang isinya anekdot-anekdot itu. Dan sebagai penyemangat untuk tulisan berikutnya, hampir semua itu punya buku side dish. Kalau makan itu sampingan lah. Imam Syafi'i itu punya diwan Imam Syafi'i yang isinya cinta-cintaan. Mbak Bisri itu punya kaskul, isinya anekdot lucu-lucunan tok isinya. Jadi kalau itu dibikin, itu bisa jadi sinetron pemilu. Karena isinya banyak banget itu. Apalagi almarhum Bambang itu, wah pirang-pirang ini. Jadi sinetron yang sangat dramatis. Karena sangat dramatis sekali, gitu kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga baru nyampe bab 9. Ini tak batasi di sela-sela, ya baru 2 hari di sela-sela baca. Tapi udah tak cicil ini yang 2018. Kalau 2020 kan masih ngelotok, jadi tidak perlu baca. Kalau tadi penulis, nah saya makomnya baru pengamat, jadi pengamat, pembaca, penulis. Mudah-mudahan saya setelah pengamat ini nanti sesuai dengan Al-Quran, Iqra, bacalah. Kan belum ada, tulislah. Tapi makna bacalah itu kalau kita jadi penulis otomatis membaca. Jadi ini 11-12. Kalau bacalah itu kan Iqra terus.
Kalau tulislah itu apa? Uktub. Nah, ini 11-12. Orang menulis itu pasti membaca. Orang bisu itu aja kalau dia nulis pasti membaca. Tapi kalau orang membaca belum tentu menulis. Contohnya WA. WA ini mek diwaca tok, belum tentu sampai nulis. Tapi kalau sampai nulis WA pasti membaca. Nah itu. Ya makom saya masih di bawah. Ngamati gitu. Dan tapi dasar kami mengamati itu, ini gelar pengamat dari anu loh ya, bukan dari saya loh ya. Saya nggak mentasbihkan saya pengamat, enggak. Saya ujuk-ujuk dapat loh, jabatan saya baru ini. Jadi saya dapat gelar baru, pulang dari Masjidil Haram saya pengamat. Padahal pemain. Kan saya dulu itu kuliah teknik mesin, fakultas teknik mesin, jadi ya mesin politik, mesin pencari uang, mesin apa gitu. Nah, ini Mas udah kembali ya? Oh iya. Siap. Saya pengalaman itu, ini yang pertama itu zamannya Mas Agus Tomo ini. Ini Pendopo ini saksi dan Uni Tomo, Untak itu saksi juga ya, berkesan ya ada. Untak Surabaya itu. Dan Mojokerto ya Mas ya? Iya, dan Beratang Binangun ya. Terus Kang Juber mah, Kang Juber. Wah, ini wae pilkada pertama kali. Ya kakak. Jadi kalau Kang U ini mungkin satu-satunya panwas yang disodori apa tangkapan berikut bukti dan saksinya sampai bingung ngewel. Nah ini ada yang menarik dari saya nggak mengupas isi bukunya, nanti kalah detail dengan saya karena sampai mengawasi. Saya ini penyelenggara, berarti lebih detail saya daripada pengawas. Kan ngawasi tok kan pengawas itu, sedangkan saya ini basicnya penyelenggara dan pelaku. Mungkin satu-satunya pengawas yang pelaku itu ya Mas Agus Tomo ini. Waktu itu kita eret-eret untuk ngecek ijazah itu. Ijazah yang sempat dibodoni itu dulu kan tidak boleh ya. Dulu kan hanya mendaftarkan ijazah terakhir. Syaratnya SMA, kalau ijazah terakhirnya S2, yang nyalampirkan ijazah S2 itu udah cukup. Regulasinya dulu gitu. Nah, yang repot itu dasar di bawahnya ini yang nggak sah. Lah kan kita nggak punya bukti. Ya, alhamdulillah berkat Mas Agus Tomo ini logikanya, nah ini akhirnya ketemu. Nah, jadi intinya ini ke bukunya apa ke masalah isi buku? Kalau konteks tentang kebukuan tadi sudah beliaunya Gus Hadi kan. Kalau saya lebih kepada bukunya, saya belum pernah menulis. Tapi di KPU itu di zaman saya sudah pernah menulis hasil pemilu dari pemilu ke pemilu itu dari 51 ke 2005. Masih ya? Masih Mas UU. Mas KPU sekarang ada nggak hadir nggak? Oh nggak Mas Bipin masih nggak bukunya ya. Jadi ternyata pemilu kita itu ini kan pengawas kan. Kalau pengawas itu kan baru di tahun 82 kalau nggak salah. Pengawas pertama kali dulu Panwaslah gitu kan. Masih ingat ya sejarahnya. Ini harus masuk materi seleksi Panwas itu. Panwas pertama kali namanya apa? Panwaslah. Kalau enggak apa berarti tidak layak. Dan kapan itu? Itu kalau enggak 77 82 itu. Pemilu kita zaman Orde Lama itu sekali tahun 55. Orde Baru kita itu 6 kali. Mulai 71, 77, 82, 87, 92, 97, 6 kali. Orde Baru yang segitu lamanya katanya 32 tahun katanya. Itu aja baru 6 kali Pak. Masa transisi sekali 99. Orde Reformasi itu 13 kali. Mulai pilkada, pileg, pilkada, pileg, pilkada, pileg itu kan 13 ya. Dari 2004
Yakin? Yakin? Belum nulis itu. Artinya sejak kemarin kita itu terjadi penyelenggaraan tadi, saya tertarik menggelitik pengulangan. Kita ini kan lari di treadmill pemilunya itu kan. Jadi sejak 2004 sampai nanti ini sebentar lagi urusannya DCS, apa DPS, nanti DPS DCS, nanti DCT DPT. Dan seperti yang dulu-dulu lagi. Dan permasalahan di situ-situ akhirnya apa? Ya kayak tadi di treadmill. Kalau niat untuk betul bahwa dalam rangka itu bosen, jenuh. Tapi dalam rangka yang lain-lain ya enak. Mas Zuber sama Mas Agus tahu mesti gelo lapo biyen dadi panwas biyen enak saiki, Pak. Sampai dia pocokan ad hoc kayak gitu. Sekarang 5 tahun, Pak. Nah, termasuk kalau mau kritisi di dalamnya ini, kemarin saya sudah nyampaikan beberapa, nggak etis kalau di sini. Saya sudah nyampaikan ke Mas Toto, Mas itu ada yang perlu direvisi, Mas. Itu isi ya, kalau bahasa itu konten, isi kontennya. Itu coba nanti dicocokkan lagi dengan sumber yang valid. Tapi menurut saya, sepahit-pahitnya tidak ada, itu lebih baik ada meskipun pahit. Bingung kan, sepahit-pahitnya tidak ada itu lebih baik meskipun pahit tapi ada barangnya. Jadi buku kalau kita tidak bisa, tidak ada, kita tidak akan berbicara estimasi apa sekarang ya, tidak sesuai angan-angan, itu bahasa ABG-nya apa sekarang itu? Ekspektasi. Dengan adanya buku ini, sampean kan paling tidak kita, siapapun yang pernah memegang dan melihat maupun dengan speed reading gini, tret gitu, itu bisa melihat, oh berarti itu cuman soft, nggak ada codingnya, kan membantu sehingga lamunan kita ini punya arah. Ojo terlalu tinggi ya ekspektasinya, kan gitu, Pak. Tapi kalau tidak ada, meskipun sejelek-jeleknya, sepahit-pahitnya buku, kalau tidak ada kita bingung, Pak. Kalau nggak percaya itu loh, bakul pasar itu loh sudah hafal, iki regane 30, iki swidak, tapi tetap ditulis meskipun notanya dipakai di bekas bungkus rokok. Lek wis bar dilebokno ning tas kresek, mbok menawa jenengan butuh kok tekan omah ngerti ijirane, meskipun apal. Dan saya masih teringat waktu itu saya SMP. Nah ini mau tabayun. Saya SMP itu dengar bahwa Gus Mus itu kemana-mana bawa bolpen sama buku kecil. Benar Gus? Semua ya? Ya. Berarti benar, itu saya SMP kelas 1. Saya dengar katanya gitu. Sehingga tak contoh, saya tidak bisa bawa buku, jangankan bolpen, Pak. Akhirnya tak contoh, saya bawa kapur. Di sekolah ngambil kapur, pulang besok harus kapur ini bisa kembali. Itu dedel duel pertama. Carry, kalau nggak carry bawa asalnya utuh ya tinggal separuh, kan kapur. Dan itu saya alihkan begitu kelas 3, saya alihkan ballpoint. Bolpen kan sering carry, hilang, hijolan gitu kan. Nah kalau sekarang korek, coba korek. Bisa 7 jari yang pegang korek sampai habis. Insya Allah saya bisa. Bolpen itu meskipun saya dipinjam, saya nggak awal. Dipinjam tak toge. Ayo. Nah ini bolpen saya, sudah balik lagi. Dan saya tidak mau bolpen yang pakai tutup terpisah. Saya pakai yang tutupnya nyentel. Bisa di sini, bisa di selubuan sini. Itu saya terinspirasi waktu saya SMP, saya dengar Gus Mus kemana-mana karena sederhana alasan. Nyun sewu ini tabel juga. Katanya di WC-nya itu ada kertas sama bolpen. Iya. Nah. Terus kenapa? Ide itu seperti jalangkung, datang tiba-tiba, pulang ujuk-ujuk. Kalau jalangkung datang tak diundang, pulang minta diantar kan. Jadi katanya ide itu ngelimpe, datang tiba-tiba, hilang juga tiba-tiba, sehingga harus segera diamankan. Makanya Gus Mus itu selalu di mana-mana ada bolpen dan ada
kertas untuk mengamankan, dan itu saya contoh sejak saya SMP sampai saya itu HP poliponik ringtone itu tahun 2000, tahun 99. Habis itu tahun 2000 saya berganti. Nah itu saya mesti punya kertas kecil notes kayak gitu, meskipun itu kertas dipakai termasuk untuk pergi. Ini perginya mau kemana ya, itu saya list, saya urut, meskipun pertama nggak bisa ngurut. Yang kedua, mau belanja biasanya bagian di kongkon gitu, ini mau ke sana, ini yang mana dulu ya. Kalau semua diangan-angan pasti tidak bisa sistematis. Makanya kalau sejelek-jeleknya buku itu kan menulis kan, sejelek-jeleknya menulis kita akhirnya bisa tahu kok ini sistematis atau enggak ya. Oh iya ya, enggak sih, ulangi lagi, akhirnya kan gitu. Bahasa kita di sini ngetik lah, mungkin tidak nulis ya, ngetik. Kalau tidak pernah maka kita tidak akan bisa bicara teknik mesin apapun. Kebetulan di sini ya kalau bicara mau teknik, insya Allah saya bisa bicara agak politik, insya Allah bisa. Akhirnya mesin politik. Nah dari sini juga manfaat buku ini mungkin teman-teman KPU juga nggak tahu setelah 2006 ke sini sudah mendokumentasikan meskipun sesederhana ini. Mudah-mudahan sudah, dan ini mudah-mudahan tadi menarik. Orang itu kalau tulisannya itu formal, normatif, buku ya sekedar buku ya sudah, paling bagus dipakai untuk pemenuh rak. Itu sudah paling bagus. Tapi kalau ini dikemas untuk membuat daya tarik, sisipkan anekdot-anekdot, dan itu di awal, begitu nafsu baca sudah meningkat, baru yang di akhir kasih muatan-muatan, lampiran-lampiran, cuplian-cuplian. Nah itu menarik. Tapi kalau belum dikasih ini loh seperti ini, orang yang mesti padahal di belakangnya ini menarik, anekdot-anekdot. Sampai mengingat autobiografi orang itu kan minat bacanya itu kan bukan karena dia pendidikannya, dia meneliti apa, dia menulis apa, enggak. Tapi lebih kepada perilaku dia yang lucu-lucu itu, yang kejenglok-kejenglok, yang dia apa. Termasuk tadi cerita kan yang ditulis yang lucunya, Mbah Bisri itu kirim surat neng panitia. Tapi lah ini tadi disampaikan tulisannya Mbah Bisri di kitab ini, turu kabeh ini. Alhamdulillah buku pengawas pemilu dari masa ke masa ini telah kami selesaikan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan dengan buku ini. Buku ini sebenarnya kami ingin mengumpulkan beberapa perhelatan pemilu dan pilkada mulai dari 2004 hingga yang terakhir 2020. Tentunya di sini dinamikanya beda-beda, tergantung bagaimana orang nanti akan memanfaatkan buku ini sebagai literasi. Kami yakin bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik terhadap buku ini sangat kami nantikan, dan di acara launching tadi juga banyak masukan-masukan ya yang saya pikir menarik dan memang perlu ditindaklanjuti. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang yang telah mengundang para pengawas pemilu dari masa ke masa, sekaligus launching buku pengawas pemilu dari masa ke masa, sejarah pengawas pemilu Kabupaten Rembang tahun 2004 sampai 2023. Saya Agus Sutomo, kebetulan profesi sebagai jurnalis sampai saat ini.
Saya Ketua Pengawas Pemilu tahun 2004. Jadi saya merasa terima kasih kepada Bawaslu yang sekarang ini yang telah memandang saya sebagai letak dasar pengawasan pemilu di Kabupaten Rembang, di mana masa itu memang terjadi benturan yang luar biasa karena ekses daripada reformasi. Kita meletakkan dasar pengawasan pemilu berdasarkan undang-undang pemilu, sekaligus undang-undang pemilu mensyaratkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu, waktu itu Panwaslu. Jadi ini merupakan tonggak sejarah untuk kepengawasan pemilu ke depannya, supaya saya berharap menjadi lebih baik lagi dari masa-masa yang lalu. Terus terang kami anggarannya sangat terbatas, tapi pekerjaan sangat berat. Selamat kepada Bawaslu yang sekarang dan ke depan mudah-mudahan semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi dari Bawaslu Kabupaten Rembang yang mana telah berbuat banyak, berkarya membuat buku, yang mana buku ini saya anggap luar biasa. Sejarah kepanwasan sudah mulai ditulis. Saya atas nama selaku panitia pengawas pemilihan bupati yang pada tahun 2005 bahwa sangat menghargai atas jerih Bawaslu Kabupaten Rembang untuk membuat atau membukukan dari pengawasan pemilu dari masa ke masa. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa sebagai tonggak sejarah untuk bisa dibaca oleh generasi berikutnya. Sekali lagi, di dalam pengawasan waktu itu juga sama bahwa kita adalah menyelenggarakan undang-undang pengawasan pemilu yang harus berbuat sebaik-baiknya. Begitu juga yang sekarang sudah berbuat baik, sudah netralitas dan berkarya. Dan semoga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin mewakili KPU Kabupaten Rembang mengucapkan selamat kepada Bawaslu Kabupaten Rembang yang sudah menyusun buku sejarah pengawasan pemilu dari masa ke masa. Jadi menyusun sejarah tidak mudah. Jadi selamat untuk Bawaslu Kabupaten Rembang telah berhasil menyusun buku, meskipun secara isi juga masih perlu diperbaiki karena memang ini perdana, tapi intinya kami dari KPU mengucapkan selamat. Semoga ini menjadi pemicu dari teman-teman Bawaslu di Kabupaten Rembang dan juga memacu kami di KPU untuk melakukan hal yang sama atau bahkan jauh lebih baik. Sekali lagi selamat untuk Bawaslu Kabupaten Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Rembang yang mana dalam kesempatan siang hari ini telah bersedia untuk launching di dalam buku pengawasan pemilu dari masa ke masa. Saya sedikit membaca dari apa yang telah ditulis di dalam buku ini, bahwa ada beberapa sejarah yang telah terkuak, ada beberapa sejarah yang telah muncul dari masa ke masa. Buku ini bisa menjadi sejarah, bisa menjadi acuan bersama ketika nanti dalam periode selanjutnya Bawaslu mencari arah, Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu dalam menciptakan sebuah tatanan pengawasan pemilu yang baik. Saya apresiasi sebaik-baiknya kepada Bawaslu yang mana hari ini telah menerbitkan buku baru. Semoga buku ini bisa bermanfaat di era sekarang, era yang jangka menengah dan era di jangka panjang, yang mana semoga selalu bermanfaat buku pengawasan pemilu dari masa ke masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan selamat kepada Bawaslu yang telah
menyelesaikan penulisan buku pengawas pemilu dari masa ke masa. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi teman-teman mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.